Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Wardani dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. Yang pertama, ada evolusi sunnah ke hadis. Hasil penelitian Rahman tentang evolusi sunnah diringkas secara jelas dalam kutipan berikut ini. Kita temukan bahwa dalam sejarah Islam awal, ijtihad dan ijma tidak hanya berkaitan secara intim antara satu dengan lainnya, tetapi juga berhubungan dengan sunnah yang bermula dari sunnah Nabi, yang merupakan proses interpretasi dan elaborasi kreatif yang berlangsung terus-menerus dengan diberi sanksi ijma. Namun, proses kreatif ini terhenti, menciut secara perlahan hingga macet, ketika sunnah yang hidup tersebut mulai ditempa ke dalam bentuk hadis dan dinisbatkan kepada Nabi. Dalam proses ini, perbedaan pendapat internal mengenai masalah legal, moral, dan politik memainkan peran yang menentu. Yang kedua, ada sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Yang pertama, masa Nabi. Pro kontra seputar penulisan hadis. Adanya larangan tersebut berakibat banyak hadis yang tidak ditulis, dan seandainya Nabi tidak pernah melarang, tidak mungkin hadis dapat ditulis. Perhatian Nabi dan para sahabat lebih banyak tercurah pada Al-Quran. Meskipun Nabi mempunyai beberapa sekretaris, tetapi mereka hanya diberi tugas menulis wahyu yang turun dan surat-surat Nabi. Sangat sulit seluruh pernyataan, perbuatan, takrir, dan hal ihwal orang yang masih hidup dapat langsung dicatat oleh orang lain, apalagi dengan peralatan yang sangat sederhana. Selanjutnya, metode Nabi dalam penyampaian sunnah atau hadis. Pembelajaran bersifat gradual. Ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk mengikis akidah yang salah, meluruskan tradisi yang menyimpang dari agama, dan memerangi kemungkaran yang dilakukan di masa jahiliyah. Turunnya bersifat gradual. Pembelajaran bersifat variatif. Nabi Muhammad SAW dalam proses pembelajaran merasa khawatir kalau pembelajarannya menciptakan kebosanan bagi murid-murid sahabatnya. Pembelajaran dilakukan melalui kehidupan praktis. Rasulullah SAW mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya, mengajarkan beberapa ayat kepada mereka dengan cara menjelaskan makna-maknanya. Mereka memahami makna dan kandungannya serta menerapkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan praktis. Menyesuaikan kapasitas intelektual pembelajar. Rasulullah SAW berdialog dengan orang lain sesuai kapasitas intelektualnya. Selanjutnya, penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Yang pertama, hafalan mereka yang hafal Al-Quran. Kedua, naskah-naskah yang ditulis oleh Nabi. Ketiga, naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing. Selanjutnya, masa sahabat. Kebutuhan sahabat terhadap hadis dan cara sahabat meriwayatkan hadis sejak awal hadis telah dijaga dengan sungguh-sungguh, termasuk oleh para sahabat. Mereka adalah generasi pertama yang memiliki tanggung jawab menjaga hadis dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Hal ini bisa ditelusuri dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Al-Khulafah Al-Rasyidun, mulai dari kebijakan yang diterapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang harus menghadirkan seorang saksi bagi siapapun yang meriwayatkan hadis sehingga bisa dibenarkan periwayatannya. Begitu juga sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang juga menambahkan syarat sumpah bagi sahabat yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya, cara sahabat menjaga sunnah atau hadis Nabi. Yang pertama, hati-hati dalam menyampaikan hadis Nabi. Yang kedua, berhati-hati dan ketat dalam menerima hadis. Yang ketiga, melakukan kritikan matan. Yang keempat, pemahaman terhadap hadis. Yang kelima, melakukan rihlah. Keenam, melakukan koreksian terhadap pelaksanaan hadis fi'liyah. Yang terakhir, memperketat periwayatan bi'al-ma'ana. Selanjutnya, yang ketiga, sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Faktor yang melatar belakangi. Kodifikasi penulisan dan pengumpulan hadis telah dilakukan sejak zaman para sahabat. Namun, hanya beberapa orang saja di antara mereka yang menuliskan dan menyampaikan hadis dari apa yang mereka tulis. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari di Kitab Al-Ilmu bahwa Abdullah bin Amr biasa menulis hadis. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang lebih banyak hadisnya dari aku kecuali Abdullah bin Amr, karena ia
biasa menulis sementara aku tidak. Namun, kebanyakan mereka hanya cukup mengandalkan kekuatan hafalan yang mereka miliki. Hal itu diantara sebabnya adalah karena di awal-awal Islam Rasulullah sempat melarang penulisan hadis karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Selanjutnya, kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah sosok manusia yang lahir dari rahim zamannya, yakni zaman dinasti Umayyah yang dipenuhi oleh keserba mewahan. Banyak hadis palsu yang dibuat untuk memperkuat golongan atau kelompok tertentu. Namun, Mil Madinah banyak berpengaruh pada khalifah yang satu ini, sehingga ketika kembali ke Damaskus, ia memerintahkan agar hadis-hadis Rasulullah ditulis dan dikumpulkan. Kedua, proses kodifikasi hadis yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz tidak berangkat di ruang hampa. Selanjutnya, Al-Kutub At-Sittah. Kutubus Sittah dalam bahasa Indonesia berarti 6 kitab. Adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Keenam kitab ini merupakan kitab hadis yang disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel. Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama oleh umat muslim dalam merujuk kepada perkataan Nabi Muhammad. Keenam kitab tersebut adalah: yang pertama, Sahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari. Yang kedua, Sahih Muslim dihimpun oleh Imam Muslim. Yang ketiga, Sunan An-Nasai atau disebut juga As-Sunan As-Sughra dihimpun oleh Imam Nasai. Yang keempat, Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Imam Abu Dawud. Yang kelima, Sunan Al-Tirmizi dihimpun oleh Imam Tirmizi. Yang keenam, Sunan Ibnu Majah dihimpun oleh Imam Ibnu Majah. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.